Halo guys, selamat pagi, salam pramuka. Kembali lagi di TWS Talk with Saka Pariwisata Sleman. Hari ini saya sedang bersama dengan Pak Kusindarto selaku Kepala Bidang Pemasaran Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman. Selamat siang Pak Kus. Selamat siang, salam pramuka. Baik Pak Kus, mungkin pada kesempatan kali ini kita mau berbincang-bincang terkait event yang sudah dekat dan sudah panas nih, yaitu Tour de Merapi. Tour de Merapi ini sendiri sudah dilaksanakan beberapa tahun sebelumnya ya. Terus, nah kira-kira biar penonton tahu, kira-kira Tour de Merapi itu sendiri itu apa sih? Jadi Tour de Merapi itu adalah suatu event yang utamanya kita bermotif santai dan gembira. Jadi target pasarnya sebenarnya lebih kepada teman-teman yang suka bermotor dan lebih enak kalau berboncengan ya. Segmen yang paling utamakan di awal-awal adalah keluarga. Jadi ini adalah wisata bareng keluarga, bareng teman, bareng relasi dan lain sebagainya untuk menikmati keindahan Sleman dari ujung utara ke ujung selatan, bahkan atau dari timur ke barat. Jadi bisa dibilang Tour de Merapi ini sendiri adalah cara kita untuk menikmati keindahan Sleman dengan cara touring atau bermotoran seperti itu Pak. Betul, seperti itu. Cuma memang touring ini jangan dipikir dalam jangka waktu yang lama ya. Kita pada saat ini cukup ke waktu 1 hari saja. Nanti ke depan insya Allah mudah-mudahan ada rezeki kita bisa melaksanakan touring dengan jangka waktu yang lama, durasi yang lebih panjang, dan tentunya Menarik sekali ya teman-teman ya. Kemudian saya mau tanya, kira-kira urgensi atau esensi diadakan TTM, kenapa sih Dinas Pariwisata itu melaksanakan atau mengadakan Tour de Merapi? baik. Tour de Merapi adalah salah satu alat promosi. Ya, kita tahu setiap tahun itu pasti di suatu tempat itu akan ada destinasi baru. Ya, Baik yang kita ketahui maupun tidak kita ketahui. Bahkan kadang-kadang melalui Tour de Merapi itu kalau ada orang yang duitnya berlebih ya, kita berlebih itu bisa melihat suatu tempat, wah ini cocok nih jadi untuk resto, ini cocok nih jadi tempat destinasi baru, ini cocok nih jadi tempat apa? Tempat penginapan atau untuk tempat glamping dan sebagainya. Nah sebenarnya itu sih urgensi kita adalah kita memberitahukan ini loh Sleman, ini kekayaan Sleman. Kita bisa pelan-pelan sambil naik motor menikmati, oh ternyata tempat ini bagus nih. Kalau misalnya saya punya uang lebih, mungkin nggak ya saya beli di sini? Ya kan? Mungkin nggak sih saya berinvestasi di sini? Plus itu kan sebenarnya dari pariwisata kan intinya begitu. Pariwisata itu pertama inti utamanya ada 3 pilar kan. ya, Pertama pemasaran itu sendiri, kemudian destinasi, dan yang lainnya industri. Tapi di industri ini sebenarnya lebih luas. Industri ini meliputi dari sumber dayanya, kemudian dari pengikutnya seperti industri dari hotel, resto, terus angkutan. Kemudian yang utama lagi adalah investasi. Kadang-kadang kita menggunakan investasi bahwa pariwisata itu sebenarnya bisa menjadi ajang untuk mempromosikan memberikan informasi tentang saya ingin berinvestasi di sini. Dan kalau di Sleman, namanya investasi yang paling menarik adalah investasi di bidang pariwisata. Ya kan? Kita lihat beberapa tahun yang terakhir ini banyak rumah makan, banyak destinasi baru, ya, banyak penginapan, dan semuanya kalau kita lihat, kalau kita bandingkan dengan yang sebelumnya, mungkin harganya sudah dan bisa kita lihat bahwa target pasarnya sendiri dari kita. Dulu rumah makannya target pasarnya adalah yang di pasar. Tapi kita lihat di sebelah timur ada lagi, ada suatu, ya, ya kan? Dan semuanya ada kemudian obelis, ya kan? ya, Sebenarnya kalau kita lihat dari yang paling apa
dengan kita jalan-jalan naik motor ke lokasi-lokasi yang mungkin orang tidak mengira, mungkin suatu saat ada yang punya uang, mungkin nanti dari Saka insya Allah ya punya rezeki, wah boleh nih kita bisa investasi atas nama Saka nih, karena itu mungkin loh. Contoh ya, yang contoh yang paling gampang, kalau kita lihat bagaimana kuartir cabang di Lumajang bersama-sama dengan wakil Bupati Lumajang, jadi bumi perkemahannya itu sekarang berubah fungsi, tetap jadi bumi perkemahan, tapi ada satu sisi menjadi glamping. Dan glamping itu mahal, dan itu menjadi jadi pemasukan bagi warga di sana. Ya kan? Nah, seperti itu kan sebenarnya sudah mulai ada sinergi. Harapannya nanti intinya sekali lagi, Demrapi ini kita upaya satu tentunya untuk promosi destinasi. Promosi harus dilakukan tiap tahun. Promosi karena sebenarnya adalah untuk mengingatkan mengingat ini loh ada destinasi dan menginformasikan ini loh ada destinasi yang tepat. Bagaimana nantinya dari situ akan timbul sinergi kolaborasi peserta-pesertanya, harapannya dengan latar belakang peserta yang ada nanti mereka bisa berkolaborasi nih, pemerintah ada dari hotel, ada dari industri yang lain, resto, mungkin ada yang punya uang lebih banyak dan sebagainya, kolaborasi. Wah ini nih kalau misalnya kita punya duit mungkin nggak sih seperti ini kita ada kan ya kita mulai investasi, kita mulai di rumah makan kayak seperti itu sih sebenarnya jadi lebih bisa menjadi wadah antara para peserta yang misalnya katakanlah sekiranya punya latar belakangnya masing-masing, jadi mereka bisa melihat berbagai destinasi di Sleman tentunya. Jadi nantinya kalau misalnya ada apa-apa, ingin merencanakan apa-apa bisa pasti. Nah mungkin untuk para penggiat wisata atau wisata yang memiliki tempat atau destinasi wisata mungkin bisa mendaftarkan dirinya mungkin kalau itu sebagai postcard atau mungkin sebagai tempat istirahat gitu. Harapannya bisa ke depan itu karena begini, informasi yang dimiliki oleh dinas pariwisata itu sangat terbatas. Ya kan? Nah, informasi itu paling banyak oleh masyarakat. Nah, masyarakat itu sendiri biasanya ya kadang-kadang dia lebih tahu lah tempat ini bagus atau tidak. Ya kan? Dan biasanya lagi orang yang di luar itu lebih bisa melihat peluang daripada kita sendiri. Ya kan? Orang yang di luar Sleman misalnya, dia lihat tempat ini, wah bagus nih. Contoh yang paling gampang, siapa yang menyangka makanan besok itu malah sekarang jadi luar biasa. Apakah kita pernah menyangka ketika sebelum adanya kopi kelotok ya? Iya. Nah, kita lihat orang kan mungkin panganan bakso lain sering dibuat di rumah kok. Tapi kita lihat bagaimana kopi kelotok itu membungkus ya, sedemikian rupa sehingga malah itu jadi destinasi wajib bagi orang ketika dia ke Jogja. Ya, tadinya misalnya Pak Listio Sigit sebagai Kapolri setiap bulan mesti beliau ke sana. Kemarin yang jadi lebih berat adalah ketika Jokowi makan ke sana. Ya, tidak langsung kan? Ya kita lihat sesuatu tempat yang dikunjungi oleh VVIP. VVIP kan pasti skalanya apa? Tingkat keamanan dan lain sebagainya sudah tinggi ya bagi kita. Artinya apa? Ketika dia sudah mulai viral di awal, kemudian VVIP masuk dan lain-lain, artinya apa? Berarti secara kualitas dia bagus. Tidak kalah dengan resto yang lain. Tidak kalah misalnya dengan Abai Kiri. Tidak kalah dengan misalnya yang di mana suatu yang sebagainya mahal kan? Ya. Tapi kan itu mahal. Itu kan dari situ kan berarti ada orang yang bisa lihat wah gimana caranya seperti itu, ya kan? Cuma yang kedepannya harapannya ya jangan semuanya juga ikut-ikutan bikin seperti itu. Ke depan itu kita harus lebih kreatif lagi, ya. Karena kata dasar dari pariwisata adalah kreativitas. Jadi bagaimana kita lebih kreatif kan? Kreatif dalam inovasi dalam mengolah lahan kita, mengolah
ramah lingkungan kita menjadi sesuatu yang menarik. Setelah itu misalnya menarik, biasanya nanti kan yang nyari kita sama-sama ya dengan Saka ya. Betul. Pasti kan orang sana juga bisa lihat. Menurut Saka, kebetulan kan banyak yang juga bukan orang Sleman ya. Ya, Banyak yang dari Jawa. Wah, bagus nih tempatnya. Nah, tinggal di capture saja. Tinggal cara pandang kita. Kalau dari fotografer misalnya, tinggal tentukan angle tertentu, bagus. Nanti dari situ tinggal dipikirkan, wah tempat ini bagus, kira-kira cocok untuk apa ya? Selanjutnya tinggal dipastikan lagi. Yang pasti sekarang adalah karena kita di teknologi kita ya, sudah berbatasan. Fokus tanah harus jelas. Ya, ketika harus tanah jelas, kita bisa masuk situ. Apakah model polanya adalah digital dan sebagainya? Lalu kita kuncinya untuk para pelaku wisata adalah kreatif dan kelanjutan. betul. Ya, baik. Balik lagi ke tour geografi. Oke. Kira-kira kenapa teman-teman atau para penonton ini harus mengikuti tour geografi? Intinya satu, kenapa harus ikut tour geografi? Karena ini ajang suka-suka. Satu, ajang suka-suka. Yang kedua, ini ajang kita bisa bersilaturahmi dengan yang banyak orang. Yang ketiga, ya itu tadi, dengan semuanya pasti akan melihat Sleman dari sisi yang lain. Ya, Sleman dari sisi yang lain. Ya kan? Kalau selama ini panjenengan semua penonton semuanya biasanya hanya motoran dari rumah ke kantor, rumah ke kampus, ya kan? Dan itu sudah setiap hari ya. ya. Ini kalau misalnya liburan pasti hanya rumah ke pantai, hanya rumah ke Kaliurang. Nah ini oke, kita mungkin nanti akan kawan, tapi jalur yang menuju ke sana pasti akan berbeda. Kalau biasanya kan kita hanya lewat jalan, misalnya dengan maksudnya di Demangan, sudah Demangan, nanti arahnya paling supaya cepat Demangan, habis itu naik ke Kabupaten Budayan kita naik sedikit lagi atau menyusuri ke Kajakal, sudah sampai. Nah ini kan tidak, kita akan menyusuri macam-macam. Dan untuk tahun ini kita mulai dari Komplek Pemda, nanti akan berakhir di timur, dan di Inggris. Jalan yang dilewati kemarin sudah pada saya utara dulu, dan nanti dari utara turun ke bawah, akhirnya sampai ke timur. Rute yang jelas dirahasiakan, karena kalau misalnya ketahuan, ya itu bukan dihutang, ya kan? Kalau saya bikin tahu tadi, nggak terkejut lah. Kita harus bikin sesuatu yang wow. Yang jelas sudah dipersiapkan dengan sedemikian rupa, dengan matang dan spesial. Pasti, dan ini kan yang mempersiapkan itu adalah kerjasama kolaborasi kita ya, kolaborasi wisata dan Saka pariwisata. Jadi itu bentuknya banyak sih. Nanti kedepannya kolaborasi ini harus lebih ditingkatkan. Gitu. Kemudian selanjutnya kira-kira fasilitas yang didapatkan oleh peserta setelah mendaftar apa saja? Baik, 200.000 itu untuk satu motor, bisa dipakai berdua. Ya, fasilitasnya yang pertama kami menyiapkan asuransi. Nah pasti ya, itu kita kan bergerak dengan motor, ketika dengan benda bergerak pasti harapannya tidak ada yang sampai kecelakaan. Jadi asuransi pasti. Kemudian ada jaket, kemudian ada makan. Fasilitas makan itu untuk 2 orang. Nah, kan motornya boncengan ya? Ya, Ya, jadi bisa untuk harapannya tidak ada yang cek dulu, itu melanggar lalu lintas, dan itu tidak boleh. Dan yang terakhir utamanya adalah kesempatan untuk mendapatkan berpas. Berpasnya banyak, ada motor, ya kan? Ada sepeda, ada laptop, ada handphone, dan sebagainya. Selain itu ada satu jaket, biasanya nanti akan dipakai oleh yang di depan. ya. Saat ini karena dengan harga khususnya Jadi 200.000 itu teman-teman atau para penonton bisa mendapatkan kesempatan untuk menggunakan sepeda motor. kalau Anda beruntung, jadi modal 200.000
Anda bodoh insya Allah bisa dapat sampai dengan cuma 25 juta. Karena bid ya, udah bid berapa? Sekitar 20. Nah 20. Berarti kan ya kalau misal, tapi itu sekali lagi kesempatan. Tapi yang paling utama yang kalian dapatkan adalah kalian akan mendapatkan view Sleman. Manfaatkan saja. Itu yang lebih tidak ada harganya. Apalagi bareng-bareng kan? Ya, kapan lagi gitu ya? Apalagi bareng-bareng. Jadi yang membedakan Tour de Merapi tahun ini dengan Tour de Merapi sebelum-sebelumnya apa? Kalau yang membedakan tentunya rutenya. Rutenya pasti dari tahun ke tahun akan berbeda. Kenapa? Karena Sleman ini kan sebenarnya luas ya. Ya. Kalau misalnya kita harus memutari semua dari ujung utara, kemudian ke timur, kemudian termasuk tengah sampai di barat, itu perkiraan kita bisa sampai sekitar 200 kiloan ya, dari ujung-ujung dari start awal sampai di tempat yang sama. Kemungkinan itu yang akan kita eksplor dalam waktu 1 hari ini, tapi hanya cukup paling kita cuma hanya maksimal 100 kilo. Kenapa 100 kilo? Sekarang bayangin siapa yang bisa tahan sehari lebih di atas motor, sehari ya duduk di atas motor lebih dari 100 kilo, panas banget kan? Iya betul jelas. Nggak menikmati ya waktu itu. Waktu itu nanti cuma saya nyoba duduk itu lah ya. Kita santai ya. Dari mana aja. Makanya harus kita ikuti. Makanya juga itu tiap tahun yang berbeda. Tidak mungkin yang tahun lalu akan dilewati tahun ini. Kemungkinannya mungkin ada persisian saja yang sedikit. Oh dulu pernah lewat sini, oh dulu pernah lewat sini. Tapi akhirnya akan nanti akan tiap tahunnya pasti akan berbeda karena suasananya pasti berbeda dan perkembangannya juga berbeda. Iya jelas. Perkembangan setiap daerah, setiap destinasi juga berbeda. Pasti. Dan kalaupun misalnya tahun-tahun pernah lewat sini, peserta bisa jadi nostalgia gitu. Betul. Dulu pernah lewat sini, saya dulu pernah lewat sini, kemudian jadi memori masa lalu, keseruan waktu lalu. Betul. Siapa tahu waktu lewat di tempat yang sama lagi ketemu dengan orang yang sama. Ya kan? Cantik gua. Jadi tahu deh, oh jadi sini ya. Amin, saya berdoa untuk diri saya sendiri. Yang jomblo loh lumayan kan? Jadi untuk para kalian yang jomblo, berdoalah. Kemudian untuk pendaftaran nih Pak, kira-kira kapan dan bagaimana alurnya serta syarat-syaratnya apa saja? Oke, pendaftaran. Sebelum pendaftaran target dulu ya. Target peserta itu adalah 300 motor. Jadi 300 motor. Sampai saat ini, alhamdulillah sudah sekitar 110. Jadi 30%-nya sudah tercapai, 33%. Waktu pendaftaran itu adalah ditargetkan sampai nanti di pertengahan Juli. Karena kita baru jalan itu, event itu pada tanggal 23 Juli. Ya kan? Event 23 Juli, perjalanan nanti kita tutup sekitar tanggal 14 atau 15. Dan insya Allah keyakinan kami biasanya di dalam seminggu sebelum itu sudah penuh lah. Ya cepet-cepetan deh. Awalnya kami hanya buka 250 motor, tapi kita melihat antusiasme sebelum sampai dengan dulu, kami yakin bahwa 300 itu bisa. Dan caranya bisa melalui offline atau offline. Yang offline itu gampang, datang saja ke kantor dinas pariwisata pada hari kerja. Lagi hari kerja dari Senin sampai Jumat dari jam 7.30 atau jam 8 sampai jam 3 sore. Nanti ada petugas di sana, ada bantuan dari teman-teman kita yang akan mencatatkan namanya. Syaratnya gampang, cukup fotokopi KTP atau SIM dan fotokopi motor. Ya, untuk tahun ini motor yang diperbolehkan itu hanya sampai di cc sekitar 250 cc saja, tidak lebih. Pengen lebih, tapi takutnya nanti malah jadi dikira ada banget, kita sangat segerakan sampai 250 cc. Toh kata-kata
tunggu apa lagi? Buat teman-teman yang ingin daftar bisa langsung datang ke Dinas Pariwisata Sleman. Nanti naik ke lantai 2 ada teman-teman yang siap melayani. Tinggal bawa apa saja tadi Pak? Fotokopi STNK Dan fotokopi identitas diri KTP. Betul. Siap. Tunggu apa lagi? Buruan daftar karena ini memang antusiasmenya tinggi sekali Pak. Karena sampai nambah kuota juga ternyata. Kemudian harapan untuk Tour de Merapi tahun ini apa kira-kira? Baik, kalau harapan dari Dinas ini sukses. Anda Jelas. Kalau harapan yang lain dari peserta pasti harapan sesuai dengan kami bisa mempromosikan dan peserta terpromosikan, dapat informasi baru. Oh, ada destinasi. Bagi yang punya uang banyak, bagi yang calon investor, kalau misalnya ada itu, wah ini bagus nih untuk besok dijadikan apa? Dijadikan tempat untuk rumah makan kan, atau tempat perkemahan atau mungkin penginapan dan sebagainya. Tuh ada yang begitu. Bagi yang lainnya mungkin akan mikir wah, atau mungkin ada yang kita mungkin dari keluarga yang saya bikin paket besok. Paketnya apa? Paket yang lagi hype sekarang sepeda ya. Sepeda, oke, pakai jalurnya dikali bagi yang dari 100 kilo itu dikali bagi yang bagus dari sini semua sepedaan. Terus itu ada paket yang mengunjungi destinasi di sini melakukan sesuatu. Itu kan bisa banyak sih. Yang jelas harapan kami ke depan bahwa Tour de Merapi ini bisa menjadi salah satu sarana promosi efektif bagi wisatawan maupun calon wisatawan yang nantinya akan berkunjung ke kampus. Ya. Baik, kemudian mungkin sekalian Pak untuk closing statement. Mungkin Bapak bisa mengajak teman-teman atau para penonton ini untuk sekalian mungkin kalau misalnya Dinas Pariwisata Sleman mau ada apa gitu. Sedikit. Baik. Yang pertama dulu ajakan ya. Ya, siap. Oke, jangan lupa ada Tour de Merapi tanggal 23 Juni. Manfaatkan waktu pendaftaran yang ada sampai dengan nanti tanggal ini untuk segera mendaftar. Karena berdasarkan pengalaman teman-teman yang sudah ikut, mereka sangat senang dengan gelaran. Bahkan akhirnya menjadi tuman. Sesuai dengan jargon kami, slogan kami, Dolan Sleman marahi tuman. Ya, kaitannya dengan spill informasi yang kegiatannya akan ada di lanjutannya di beberapa bulan depan. Satu, bagi teman-teman yang suka lari akan ada yang namanya Sleman Temperkan. Ya, sebentar lagi kita itu lari satu-satunya lari insya Allah kelihatannya di Indonesia yang melewati candi. Kenapa hanya salah satunya? Karena memang yang ada candinya cuma di Sleman. Banyak candinya. Yang ada larinya melewati candi cuma di Sleman. Kalau di dunia mungkin ya sayangnya kita mungkin tidak bawah ya. Cuma sekarang yang bawah mungkin belum ada informasi dari lari ke sana. Ini berbeda dengan yang model ada yang lainnya juga menuju ke Maret itu juga sama melewati candi. Cuma ini lebih menantang lagi karena ini adalah trail runner. Tapi banyak candi yang akan dilewati. Itu saja. Itu satu. Yang kedua, nanti kami rencananya menindaklanjuti yang kemarin ada festival pandemik ya. Ya. Nah itu lanjutannya adalah akan ada peluncuran Franco pandemik. Nanti itu di bulan November. Terus di bulan November nanti banyak. Ada CIHW yang sudah jalan kaki. Terus ada Air Jazz juga. Jadi monggo nanti itu pada numpuk di bulan November sih. Oh iya, satu lagi yang suka sepeda ada Tour de Prambanan. Itu nanti di bulan Oktober. Sama seperti tahun lalu, nanti akan melewati beberapa wilayah. Dan ini luas, bukan hanya di Sleman saja, tapi juga akan sampai ke Gunung Kidul dan Bantul. Nah, itunya. Dan sebelum itu di bulan September nanti ada Tour de Ambarmo. Tapi menggodek di Instagramnya mereka. Semoga masih insya Allah
yang paling dekat besok tanggal 2 itu akan ada kegiatan di Gria Persada Hotel, namanya Merapi Run. Apa itu? Itu lari. Merapikan. Iya, Merapi Run. Itu lari sebagai mengingat kejadian tahun 2010 ya. Nah, itu. Moga banyak jalan yang bisa diikuti. Intinya datang ke Sleman, Narai Teman, karena banyak kegiatan. Terus ya, satu lagi ya, yang nanti pertengahan, kalau sudah mulai mendaftar dan lain-lain, ada Prambanan Jazz. Nah, ada Prambanan Jazz. Ada Prambanan Jazz juga. Jadi event kita itu sama banyak deh. Cuma memang kalau yang diadakan oleh Dasar Sleman, yaitu hanya ke depan hanya selamatkan, dan nanti adalah peluncuran pengelolanya kami di Dinas Sosial dan Pemerintahan kami mendukung setiap kegiatan dengan ya bukan dalam anggaran ya, kami mendukung dalam hal yang lain. Teman-teman para penonton supaya bisa karena tadi yang Ya, kemudian juga teman-teman semua ada event dan terkait dengan Kabupaten Sleman bisa koordinasi. Biasanya kita kolaborasi lah. Ya itu yang dukungan kami ya sesuai dengan kemampuan kami. betul. Baik, mungkin cukup sekian TWS pada kesempatan kali ini. Buat teman-teman semua yang jelas jangan lupa daftar TDM karena apa? Karena TDM kali ini ada sesuatu yang spesial, yaitu apa? Programnya itu sendiri sangat spesial gitu. Itu saja Pak Gus. Yep. Terima kasih atas kesempatannya, terima kasih atas waktunya. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat siang, salam berkah.